Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Bagus Muhammad Ihsan, dosen pada program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Pontianak. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDAD UKT PT pada sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata kuliah helmintologi yang memiliki bobot 3 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah helmintologi ini membahas berbagai kelompok cacing yang berperan sebagai penyebab penyakit pada manusia, mulai dari aspek karakteristik biologis, morfologi, siklus hidup, epidemiologi, patogenesis, manifestasi klinis, diagnosa laboratorium, interpretasi hasil pemeriksaan, hingga upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, sesuai dengan standar pelayanan laboratorium medik. Selama 1 semester, mahasiswa akan mempelajari berbagai topik yang tersusun secara bertahap, dimulai dari pengantar helmintologi, pengelompokan helmintologi, kemudian mempelajari kelompok nematoda, cestoda, dan rematoda, dilanjut dengan pemeriksaan parasit secara kualitatif dan kuantitatif, diagnosis molekuler, verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan, hingga penanganan limbah laboratorium parasitologi, sebelum akhirnya mengikuti ujian akhir semester. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada pertemuan keempat, yaitu materi kelas nematoda jaringan, yang membahas 3 spesies penyebab utama filariasis limpatik. Yang pertama adalah Wucheria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Capaian pembelajaran pada mata kuliah helmintologi ini adalah, yang pertama, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan parasitologi secara tepat, mulai dari tahap preanalitik, analitik, dan pasca analitik, sesuai standar operasional laboratorium serta mampu mengimplementasikan hasil pemeriksaan untuk mendukung penegakan diagnosis penyakit parasit. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan karakteristik biologis nematoda jaringan, membedakan morfologi Wucheria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori, menjelaskan siklus hidup serta epidemiologi filariasis, menjelaskan patogenesis dan manifestasi klinis filariasis, menginterpretasikan hasil pemeriksaan mikrofilariasis, kemudian menjelaskan prinsip pemeriksaan laboratorium filariasis termasuk pembuatan sediaan darah jari sesuai dengan Permenkes nomor 94 tahun 2014. Kemudian menjelaskan upaya pencegahan dan pengendalian filariasis. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan Outcome-Based Education atau OBE dengan model pembelajaran Case-Based Learning. Pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, yaitu melalui kombinasi tatap muka di kelas, kemudian praktikum di laboratorium, serta pembelajaran daring menggunakan One Gate Education System sebagai Learning Management System Poltekkes Kemenkes Pontianak. Melalui platform OGES, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, modul pembelajaran, forum diskusi, penugasan, serta berbagai sumber pelajaran lainnya sebelum maupun atau setelah pembelajaran berlangsung di kelas. Penilaian pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan secara prinsip Outcome-Based Education, yaitu meliputi 30% penugasan individu, kelompok, 10% kuis atau assessment, kemudian 20% ujian tengah semester, dan yang terakhir 40% adalah ujian akhir semester. Selama proses pembelajaran, saya menerapkan tahap delivery, interaction, dan assessment. Sebagai mahasiswa tidak hanya memperoleh materi, tetapi juga aktif berdiskusi, menganalisis kasus, serta memperoleh umpan balik sesuai melalui assessment informatif untuk mengukur ketercapaian sub CPMK pada setiap pertemuan. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa pada materi kelas nematoda jaringan yang dilaksanakan menggunakan pendekatan Outcome-Based Education melalui Case-Based Learning. Selamat menyaksikan.
Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena mumpung masih pagi ya, jadi pagi ini kalau anak zaman sekarang itu bilangnya apa? Harus positive vibes ya. Jadi pagi inilah yang menentukan mood kita ke depannya ya sampai siang hari. Nah maka dari itu kalau saya bilang semangat pagi, semuanya bilang pagi, 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 luar biasa. Semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan keempat ini ya, jadi saya akan merecall sedikit tentang pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum itu silahkan teman-teman membuka HP-nya masing-masing silahkan. Sekarang buka Learning Management System atau OGES ya, One Gate Edu System punya Poltekkes Kemenkes Pontianak ya. Ya, nanti masuk ke SIM akademik ya. Kemudian nanti masuk ke hari Selasa helmintologi. Ya, silakan dipegang nanti masuk ke presensi mahasiswa. Silakan nanti presensi masing-masing mandiri ya di OGES-nya masing-masing. Ya, seperti itu. Setelah selesai semua, sekarang kita lanjut ke recall ya yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, pertemuan keempat ya, kita sedikit mengingat kembali materi yang sudah disampaikan pada minggu kemarin. Jadi kita berdiskusi ada 3 ya yang ingin saya diskusikan. Yang pertama adalah sebutkan karakteristik ini. Ada yang bisa menyebutkan kembali atau mengingat kembali apa yang telah disampaikan pada minggu lalu? Silakan. Ya. Siapa namanya? Lusitania ya. Oke, silakan. Nanti kita bahas ya setelah dijawab, nanti kita bahas satu-satu. Oke, silakan. Untuk karakteristik larva Rhaptidiformis dan larva Filariformis yaitu Filariformis ya. Pak. Nah, yang pertama tuh stadium diagnosisnya itu dengan rongga mulutnya pendek, genital primordiumnya jelas, dan untuk selubungnya dia tidak berselubung Pak. Tidak berselubung, oke betul. Kemudian? Namun ditemukan tempat inervasinya itu feses segar. Oke, kurang lebih seperti itu ya dari morfologi. Jadi teman-teman nanti, kenapa morfologi ini penting? Karena nanti teman-teman ini kan setelah bekerja ini kan apa yang dilihat itu nanti sampelnya dapatnya feses kan. Jadi kita melihat feses, kita mengambil feses. Tapi kalau untuk di rumah sakit itu langsung kita melihat di bawah mikroskop, kita langsung melihat morfologi atau ciri-ciri dari spesies yang kita ini. Jadi penting nih morfologi dari larva ini. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membedakan antara Necator americanus dan Ankylostoma duodenale? Ini kenapa saya munculkan? Karena selain nanti di pekerjaan, teman-teman juga akan mendapatkan soal ini di soal-soal uji kompetensi. Ya, oke, silakan ada yang bisa menjawab yang nomor 2? Ya, silakan Indah. Jadi untuk membedakan keduanya, untuk Necator americanus itu terlihat dari mulutnya yang berbentuk seperti pisau, sedangkan Ankylostoma duodenale dia berbentuk seperti dua pasang gigi, dorsal ya. Dan ventral. Ventral ya. Oke, itu ciri-ciri spesifiknya ya, ciri-ciri spesifik dari membedakan antara Necator dan Ankylostoma duodenale. Nah ini tadi ya yang sudah dijawab oleh, ya, jadi mulai dari stadiumnya. Kalau kita melihat ini dia diagnostik, ya stadium diagnostik. Kemudian ada stadium infektif. Kemudian larva ini ditemukan di feses yang segar.
ya. Tapi kalau filariformis itu biasanya menembus kulit manusia. Nah, itu biasanya di labnya patologi anatomi. Ya, kita bedah, kita ambil misalnya kulitnya atau hatinya dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat rhabditiformis itu adalah untuk diagnosisnya. Tapi kalau filariformis itu apa? Penyakitnya, namanya filariformis ya. Kemudian, nah ini yang sangat tricky sekali. Ini adalah cara cepat menjawabnya. Kalau nanti ada soal yang mengatakan Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Pasti dua ini yang akan dipertanyakan karena dua inilah yang sering ditemukan di Indonesia ya. Jadi kalian lihat, teman-teman lihat dari struktur mulutnya. Karena kan khas ya, kalau ini kan gambarnya kelihatan tuh gitu ya. Seperti ini. Jadi nanti bawahnya panjang. Nah, jadi tinggal langsung jangan menuju ke ekornya. Ya. Kalau yang ini. Tapi kalau nanti filariasis yang kita akan jelaskan pada hari ini itu bisa lihat dari ekornya. Tapi kalau dari ini, dari mulutnya, mukanya ini. Jadi struktur mulutnya. Jadi kalau melihat ini adalah semacam apa? Semacam pisau runcing tajam ya, dua ini. Tapi dia tidak berpasangan, ya. Jadi tidak berpasangan. Tapi ketika Ankylostoma duodenale ini jelas kalau dilihat di mikroskop ini bentuknya seperti dua gigi berpasangan, seperti gigi manusia berpasangan. Jadi itulah cara membedakannya. Jadi nggak usah lagi ngelihat ciri-cirinya, pusingnya teman-teman, ciri-cirinya apa. Jadi langsung menuju ini. Biasanya soalnya udah langsung soalnya udah ada gambarnya. Biasanya seperti itu. Kemudian ini namanya apa tadi? Bahasa Inggris tadi itu apa? Cutting plate, ya, cutting plate. Jadi nanti itu cara membedakan untuk Necator americanus. Kemudian Ankylostoma duodenale udah terlihat nih, seperti gigi manusia dia, kotak gini ya. Kalau ini lancip ya, ini lancip, ingat-ingat. Kalau Necator itu agak lancip, tapi kalau Ankylostoma duodenale itu persis sama seperti gigi manusia. Oke, baik, kita masuk ke pertemuan pada hari ini ya, pertemuan keempat. Kita akan membahas nematoda jaringan. Ya. Sebelum kita masuk ke materinya, ada capaian pembelajaran ya yang harus teman-teman nanti harapkan. Saya harap teman-teman dapat melakukan pemeriksaan laboratorium parasitologi dari mulai praanalitik ya. Praanalitik ada yang tahu apa? Tunjuk tangan. Bebas terserah yang teman-teman tahu saat ini. Praanalitik itu apa? Coba yang belakang tadi. Praanalitik. Nah, persiapan alat. Kemudian persiapan alat. Oke. Kalau yang analitik. Ada yang tahu analitik? Persiapan analitik. Apa Indah ada tahu? Apa analitik? Analitik itu ada saat kita memeriksa. Itu analitik, ya. Jadi 3 ini tolong teman-teman hafalkan betul. Kalau nanti udah lulus dari sini tidak tahu skema 3 ini, nah itu gawat, ya. Jadi gampang, praanalitik itu menyiapkan semuanya. Dari mulai alat, bahan, semuanya disterilisasi itu masuknya praanalitik. Mulai menanyakan ke pasien umurnya berapa, namanya siapa, itu semuanya analitiknya saat pemeriksaan, saat pengambilan darah dan sebagainya itu masuknya analitik ya. Jangan sampai lupa kayak gitu ya. Pasca analitik. Nah, interpretasi hasil mulai dari pelaporan. Jadi semuanya kita yang yang nanti akan melaporkan. Kemudian dapat mengidentifikasi morfologi. Ya, nantinya morfologi filariasis ya, mikrofilariasi itu seperti apa, kemudian menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium. Pertemuan keempat ini dapat tadi ya menjelaskan karakteristik, kemudian morfologi, kemudian siklus hidup, kemudian epidemiologinya di Indonesia seperti apa sih, terutama di Kalimantan Barat ini filariasis ini, kemudian menjelaskan diagnosis laboratoriumnya, kemudian menginterpretasikan hasil pemeriksaannya yang tepat seperti apa, dan cara membuat sediaan apus darahnya. Ini yang penting ya. Ini yang penting dan ini pun yang sudah saya teliti selama ini ya. Kan ada ya
dan sebagainya. Oke, kita masuk ke filariasis di Indonesia, khususnya kita di Kalimantan Barat, ya, di Kalimantan Barat. Jadi kalau kita melihat itu ya dari data SKI, jadi teman-teman kalau nanti sidang akhir atau mengambil skripsi, ya, itu usahakan data itu dari Survei Kesehatan Indonesia yang terbaru sekarang, ya, di 2023. Tapi kalau mau mundur, ada riset kesehatan dasar itu, Riskesdas. Nah, itu di tahun 2018. Jadi kalau melihat data ini, silakan data ini bisa diolah. Jadi kalau melihat filariasis ini di Kalimantan itu masih 1,5% ternyata. Jadi walaupun itu tidak besar, tapi masih ada di Kalimantan Barat. Dan itu menjadi perhatian kita semua sebagai calon-calon tenaga kesehatan. Seperti itu. Jadi walaupun 1,5, tapi ada gitu. Dan infonya, ya, di daerah tinggi ini kan di daerah Ketapang. Di sini ada orang Ketapang? Oh, ada Adit. Oke. Gimana Adit? Kalau melihat situasi di Ketapang gimana? Kenapa nomor 1 tinggi di Kalimantan Barat? Mungkin karena wilayahnya yang dekat sama perairan gitu. Karena mata penghasilan di sana kan banyak yang pertambangan ya Pak. Pertambangan, oke. Jadi banyak yang berinteraksi sama alam. Mungkin karena itu Pak. Seperti itu ya. Jadi banyak genangan-genangan baru, genangan air dan sebagainya. Karena tadi ya ciri-cirinya nanti ya saya jelaskan ciri-ciri apa namanya. Tapi betul kata Adit itu ya. Tepuk tangan dulu untuk Adit ya. Jadi nanti Adit nih setelah lulus dari sini ingin membantu daerahnya ya, terutama untuk filariasis. Oke, ini dari siklus hidupnya ya. Jadi siklus hidupnya teman-teman harus paham betul ya, karena ini juga nanti masuk juga di soal-soal UKOM biasanya. Jadi siklus hidupnya itu kita bagi menjadi 2 ya. Jadi ada yang memang berproses di manusia, kemudian ada di nyamuknya ya. Tapi tetap mulainya itu dari yang manusia dulu sebelah sini ya, di mana nyamuk menghisap penderita ya, jadi menghisap pokoknya di mana aja lah diambil ya. Jadi nyamuknya ini nih, nah ini juga masuk nih di soal-soal hukum nih ya, kalau pernah baca gitu ya. Nyamuknya pertama apa? Culex, kemudian Anopheles dan Mansonia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tadi betul ya kata Adit ya, betul nih. Faktor risiko penularan, jadi ada lingkungan, lembab, rawa, genangan air, sanitasi yang kurang baik, keberadaan vektor nyamuk, dan sebagainya. Kemudian kepadatan penduduk, kebiasaan keluar rumah malam. Nah ini. Baik, kita masuk ke morfologi ya. Ini penting nih, karena tadi masuk ke capaian pembelajarannya. Jadi mahasiswa dapat mengidentifikasi filariasis itu seperti apa. Jadi ada 3 ya yang ada di Indonesia tadi. Ada Wuchria bancrofti, kemudian ada Brugia malayi dan Brugia timori ya. Jadi kalau Wuchria bancrofti itu langsung aja lihat dari lengkungan yang kuatnya, ekornya. Jadi lihat ekor ini. Jadi kalau dia lengkungannya muter kuat gini, itu berarti Wuchria bancrofti ya. Tapi kalau yang Brugia malayi, dia itu melengkungnya tidak yang semelengkungnya Wuchria bancrofti. Jadi dia bentuknya melengkungnya ventral. Ya. Ventral itu maksudnya ya udah segini aja lurus, C gitu, bentuk C. Nah begitu juga dengan timori, ya timori ini sama, tapi yang membedakannya apa kira-kira? Kalau dari gambar ini, panjang, oke. Kemudian apa lagi? Inti yang di dalam ini, ya. Nah, tapi apa yang lebih khas apa? Ujung ekor ya. Jadi kalau ujung ekornya ini, kalau Brugia malayi ini pasti lancip. Seperti itu. Paham sampai sini? Nah, nanti itu juga yang akan teman-teman dapati di puskesmas atau di rumah sakit. Inilah ciri-cirinya ya. Ini juga penting ya, diagnosis laboratorium. Nah, ini yang saya ingin ajarkan dan nanti akan kita praktikumkan di laboratorium. Cara membuat darah jari ya, pengambilan darah jari ya, kalau sesuai dengan Permenkes tadi ya, Permenkes nomor 94 tahun 2024 itu cara membuatnya itu adalah meneteskan 2 ini preparatnya objek gelas ya. Nah, ini diteteskan. Berapa mikron ini? Ini ya 20 mikron. Di sini
Di sini 20 mikron. Jadi nanti ketika kita sudah teteskan, ini ditarik ke depan. Tarik ke depan, ini ditarik ke depan, ini ditarik ke depan. Jadi membuat paralel. Kalau di total berapa mikron? Berarti 60 mikron ya. Nah ini jadi kalau mau belajar tentang filariasis ini saya ada buku ya, sudah ada, cuman ini bisa di-download. Kemudian ada jurnal ya, ada jurnal juga, ini jurnal yang sudah saya terbitkan di jurnal internasional. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah mengikuti kuliahan pada hari ini ya. Jadi sedikit saya ada kata-kata ya, belajar hari ini adalah investasi untuk pelayanan laboratorium lebih berkualitas di masa depan. Sebelum kita tutup ya teman-teman, tolong nanti materi ini dibaca kembali ya, minggu depan kita ulangi kembali apa itu filariasis, penyebarannya seperti apa ya, kita review lagi seperti tadi ya sebelum masuk. Jadi sebelum masuk itu kita mengingat kembali apa yang telah kita sampaikan atau telah teman-teman pelajari dalam minggu ini. Mungkin itu saja. Nanti mungkin yang terakhir kita bisa kuis ya. Sedikit kuis ya, nanti kuis sebentar. Nanti kita lihat siapa yang ranking 1, 2, dan 3. Oke, baik. Setelah kuis ini selesai, ini ya pemenangnya ada Indah. Tepuk tangan dulu buat Indah. Ranking ketiganya Airel. Airel mana? Oke, tepuk tangan. Ada ranking 4 Amalia. Wis. Ada Puja. Ranking 3 ya. Jadi keempat pemenang ini ya sesuai dengan di RPS itu kan untuk kuis atau asesmen itu saya memberikan poin 10%. Jadi nanti dari nilai UAS, UTS, teman-teman akan mendapatkan nilai tambahan 10% ya dari nilai semuanya UAS. Oke, karena kita sudah selesai, kita lanjut ke praktikum ya di laboratorium. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan atau di wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama adalah yang manualnya dulu ya. Yang manualnya itu pertama nanti ngambil darah ya. Silahkan nanti coba tangannya mana. Jadi ngambil dulu, dibersihkan. Ketika sudah kering, sudah ini. Nah, oke. Hapus dulu ya. Hapusan pertama ini harus dihapus ya. Keluarkan darahnya pelan-pelan, jangan sampai kencang-kencang nanti kasihan ya. Nah, 1. Oke, ini boleh ditambah lagi nih. Oke. Bersihkan dulu ya. Enggak apa-apa, namanya belajar. Ya, oke, silakan dipegang. Ditarik seperti itu. Nah. Aja ya. Tarik, mundur. Gold standarnya seperti ini. Nah, sekarang yang kedua itu adalah menggunakan alat otomatis ya. Oke, baik. Tadi sudah didemonstrasikan secara manualnya. Nah, sekarang secara otomatisnya. Nah, ini alat yang tadi saya jelaskan di teori ya. Ini alat otomatisasi pembuatan sediaan darah jari. Jadi ini hasil penelitian saya selama 2 tahun ya. Di mana banyak keluhan sebenarnya di lapangan itu tadi ya, cara membuatnya tidak konsisten, kemudian diperlukan memang pelatih yang memang terlatih ya, TLM yang benar-benar terlatih seperti itu. Nah, jadi saya coba berinovasi membuat alat otomatis cara pembuatan sediaan darah jari khusus untuk pemeriksaan filariasis. Alat ini kan otomatis ya. Di sini ada lambang pengaturan ini. Nanti diklik ini ya. Diklik ini langsung di mau berapa jarak majunya. Cuman kalau ini sudah saya setting jarak majunya itu ada 15 cm. Kecepatannya ini sudah saya plot sebesar 100 ya, 100. Jadi kecepatan majunya tuh, mundurnya itu sesuai dengan hasil riset saya itu 100. Maksudnya yang bisa membuat sampai rapih seperti itu ya. Ini 15 ya. 15, kemudian ini 15. Nanti di start dia akan otomatis bergerak. Gerakan. Nah, ini kalau dirasa nanti
tidak sampai 15 cm karena masih ada trial and error juga, tapi kurang lebih seperti itu. Kira-kira ada yang mau mencoba? Oke, baik, kita sudah selesai ya praktikum membuat sediaan darah jari secara manual sebagai gold standarnya. Kemudian otomatis ini adalah hasil penelitian saya selama 2 tahun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman nanti ke depannya setelah lulus juga bisa diterapkan. Mungkin ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran pada mata kuliah helmintologi, khususnya pertemuan keempat dengan topik kelas nematoda jaringan yang telah saya demonstrasikan. Hingga penerapan prosedur pemeriksaan laboratorium sesuai Permenkes nomor 94 tahun 2014. Saya berharap proses pembelajaran yang telah ditampilkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, Student Learning Center, sekaligus mendukung terbentuknya lulusan teknologi laboratorium medis yang kompeten, profesional, beretika, dan siap memberikan pelayanan laboratorium kesehatan yang berkualitas. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, kemudian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Poltekkes Kemenkes Pontianak atas dukungan dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan program sertifikasi dosen tahun 2026. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, para wakil direktur, ketua jurusan teknologi laboratorium medis, seluruh pimpinan dan sivitas akademika, rekan-rekan dosen peserta sertifikasi dosen tahun 2026, serta seluruh mahasiswa jurusan teknologi laboratorium medis yang telah berpartisipasi dan membantu terlaksananya proses pembelajaran serta penyusunan video unjuk kerja ini. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi proses pembelajaran yang saya lakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran, serta menjadi komitmen saya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif, adaptif, berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu asesor yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian di bidang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.